Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Abu Hurairah lan menyeritakake sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu sunnah kanjeng Nabi qala dawu sapa kanjeng Nabi Inna Allah Ta'ala setuhuni Gusti Allah iku dawuh ya ma'syaral jinni wal ins para jin lan manusa ini setuhuni ingsun nasahtu lakum iku ngersakake bagusi ingsun lakum ing sira fa innama hiya a'malukum mongko pestine utawi pira amal fi suhufikum iku tetep kecatet ing dalam pira-pira catatan amal sira. Kaman wajada mongko sabane wong wajada kang nemu sapa man khairan catatan kang bagus fal yahmadillah mongko becik muji sapa man Allah ing Allah Ta'ala. Waman wajada lan sabane wong wajada kang nemu sapa man ghairu dzalik sing saliyane catatan kang apik fala yalumanna mengko aja maidul man illa kejaba nafsu awak dhewe. Ini menceritakan tentang ketika diberikannya catatan amal kita dengan catatan amal yang masang bahasa catatan amal kan bahasanya itu kan lukisan. Kalau bahasanya kita yang menata tiap cuplikan puzzle itu, kalau dilihat diterima loh puzzle itu cocok apa kabar ya kita nonton dewi ya tapi nih puzzle mau gak karuan karena kabar nasinan dukur sekilin samping. Maka jangan mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau kamu awakmu dhewe sing gambar sing nulis. Ibaratnya kita diberi kertas kosong yang menulis kita sendiri. Maka jangan mencela siapapun kecuali dirinya kamu. Maka ya mungkin diingatkan lagi dulu kita pernah ngaji bidayatul hidayah tentang doa ketika wudu. Ketika ini kan kita rekmal lagi. Kitab karangan Imam Ghazali ketika doa tiap wudu, gerakan wudu itu ada doanya, termasuk ketika membasuh tangan kanan. Doanya itu Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasir. Ya Allah, berikanlah catatan amalku nanti dengan saya menerimanya dengan tangan kanan. Wa hasibni hisabi yasir. Dan auditlah segala amal, catatan amal yang aku terima itu dengan audit yang mudah. Wa hasibni hisabi yasir. Kemudian ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Jangan engkau berikan catatan amalku dan aku menerimanya dengan tangan kiri, apalagi dengan nyingkur dari belakang. Sebagai makanya apa itu ijtihad Imam Ghazali kan termasuk wasilah kemustajabahan sebuah doa itu dengan kebaikan. Kita sedang berbuat baik berwudu, itu digunakan sebagai wasilah untuk berdoa. Maka ketika kita berbuat baik, kita selipkan doa. Sedang memberikan uang 2.000 kepada pengemis di jalan, itu paling bagus itu. Kalau kita nggak mau berdoa sendiri ya itu nggak aku ya rongnya menjatuh
Summa ya'murullah ta'ala jahannama, kemudian Allah menyuruh kepada neraka jahanam. Ketika seseorang mendapatkan catatan amalnya tidak baik, maka Allah memerintahkan kepada neraka jahanam, fa yakhruju minha unuqun tawil sati'un mutakalliman. Maka muncul dari neraka jahanam itu seorang makhluk, ya, lehernya itu panjang, jerapang kali, sati'un mudlim, kancak to ireng, mudlim itu peteng, mutakalliman sambil berbicara. Fa yaqulullah ta'ala alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Anak cucu Adam, yen wis tak kandhani ojo nyembah setan, ojo nuruti setan. Innahu lakum aduwwun. Setan itu musuh, karena setiap manusia itu sudah disediakan musuhnya masing-masing. Ya musuh menungso, ya musuh setan, sudah disiapkan Allah sesuai dengan kapasitas dan level masing-masing. Ini kapasitas levelnya Asy'ari, ya setannya kelas Asy'ari. Berapa Asy'ari? Pimpinan pondok pesantren Dolo Kusumo Padi nih. Bahkan selevel Nabi pun sudah disediakan musuh. Kata Allah di dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Dan telah kami sediakan bagi setiap nabi itu musuh-musuhnya, syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Misal dia nabi ya orang musuh ini. Kok meneh? Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Lanjutannya, dan sembahlah aku, ya, jalan yang seperti ini untuk menyembahku itu adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ini ayat yang baru kita baca tadi, surat Yasin. Dan telah banyak setan itu menyesatkan sebagian besar manusia. Apalam takunu taqilun. Apa orang mikir. Hadi jahannam allati kuntum tu'adun. Ini neraka jahannam yang dulu kamu pernah dijanjikan, diwanti-wanti, tapi kamu gak ngerti. Islauha al-yawm, wis mlebu lagi. Kon yen gak percaya meneh ana neraka. Masuklah sekarang. Bima kuntum takfurun, karena dulu kamu mengingkarinya. Fatajsul umam. Setelah dapat catatan amal masing-masing, fatajsul umam, mongkos kumpul sapa umam kabeh umat manusia. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitab. Kamu melihat ketika itu semua manusia berkumpul, ya, sejak Nabi Adam sampai anak putune sampai manusia terakhir yang menyaksikan terjadinya kiamat yang terakhir. Kullu ummatin tud'a ila kitab. Semua manusia nanti akan dipanggil untuk menerima catatan amalnya masing-masing. Wa yaqdillahu ta'ala baina khalqihi wa yaqdi baina al-wuhush wal bahim hatta innahu la yantaqimu min nash'atil.
Kemudian Allah melaksanakan memutuskan perkara, ya misalnya ya, pengadilan akhirat baina khalqi, di tengah-tengah seluruh makhluk yang ia ciptakan. Ya permainan Tuhan kalau bahasa saya itu. Tapi dia ada yang tahu tulisan dia, itu pongwongan, tepong desa itu pongwongan kan, mainan mungkin. Ya terhadap divisis itu. Wayakti bainal qush wal bahim, hewan dan hewan-hewan, hatta innahu la yantaqim, hingga Allah akan menyiksa proses pengadilan itu sebelum dilaksanakan. Ternyata Allah memberikan contoh siksa itu kepada hewan sebelum kepada manusia. Ada hewan di sini diceritakan, ada hewan jenis kambing, wadus, sehingga dihancurkan oleh Allah hingga menjadi debu. Karena melihat kejadian itu, para orang-orang kafir itu mengatakan, ya laitani, yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, seandainya aku dulu diciptakan menjadi debu saja. Karena kita tidak manusia harus bersyukur. Berani ya kena jadi tak senang nyamuk, asuh caplek mati. Tsumma yaqdi bainal ibad. Setelah kejadian itu, kemudian Allah melanjutkan persidangannya bainal ibad, di antara hamba-hambanya manusia. Bahasanya di hadis itu tidak akan bergerak kaki orang hingga ditanyai 4 perkara. Ini tentang umurnya digunakan apa saja, tentang hartanya didapat dari mana, kerja di kantor FDR. Mari gajian kayak buat gue. Please. Ilmunya dapat ilmu apa, setelah dapat ilmu digunakan untuk apa? Dari Ustaz Jati ini. Kenapa? Dari Ustaz ilmunya di sini. Ya. Mudah-mudahan dipermudah. Nek pengen digampang no, sering-sering gampang. Man yassara terhadap barang siapa yang di dunia sering memudahkan urusan orang, nanti di akhirat urusannya akan dimudahkan. Barang siapa yang menyelesaikan urusan orang, ono koncone duwe permasalahan, kita sering menyelesaikan urusan orang, nanti urusan kita akan diselesaikan orang. Dan lanjutan hadisnya itu, man satara musliman satara Allah. Dan siapa yang sering menutupi aib orang lain, aibnya nanti di akhir ditutupi Allah. Misalnya kita tahu aib teman kita, dan aib itu memang fakta, bukan hoax, tapi kita menutupi, tidak menceritakan kepada orang. Sebenarnya tuntunannya itu aib itu ya harus ditutupi, bahkan aib sendiri pun harus ditutupi. Dalam hadis itu semua dosa itu diampuni kecuali kecuali dosa yang diceritakan. Paham? Ilal bahasanya itu
dosa yang diceritakan oleh Allah. Nah itu karena kita sedang mendatangkan saksi dari orang lain. Nah, itu perlu melibatkan orang lain manusia untuk selesainya dosa itu. Makanya rasanya itu semua dosa itu diampuni kecuali dosa yang diceritakan atau ditampakkan kepada orang. Mungkin penting ini kumpul Mas Warko. Kalau gendero FDR. Dia bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa subnatina wa tabu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baca terus kita.